Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan materi kita, yaitu materi bab 1 tentang dimensi 3, yaitu mengenai jarak titik ke garis bagian yang ketiga. Langsung saja pada inti persoalannya. Yang kedua, jika dalam menentukan jarak titik ke garis ditemukan segitiga sembarang, misalnya sebagai berikut. Ini adalah segitiga sembarang, katakanlah A, B, C. Jadi di sini tidak siku-siku ya. Ya namanya segitiga sembarang. Di sini tidak siku-siku, di sini juga tidak siku-siku. Setelah titik A kita proyeksikan ke BC, misalnya seperti ini, proyeksi A adalah Z, tentu saja di sini siku. Andaikan panjang BC-nya A cm, panjang AC-nya adalah B cm, dan panjang AB-nya adalah C cm, maka jarak titik A ke garis BC yaitu AZ dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Perhatikan dua segitiga siku-siku, yaitu AZB dan segitiga siku-siku AZC yang siku-siku di Z. Jadi perhatikan dua segitiga ini, AZB, siku-siku di Z, dan segitiga AZC, siku-siku di Z. Kita misalkan dulu, BZ sama dengan X. Jadi ini ya BZ ya, kita misalkan X. Sehingga CZ sama dengan A dikurang X. Ya kan? CZ kan yang ini. BC adalah A cm. Berarti kan CZ A dikurangi X. Jadi di sini A dikurang X. Ingat ya, BZ itu X, CZ itu A kurang X. Sehingga diperoleh rumus Pitagoras pertama. AZ kuadrat, ini ya, AZ kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB ini sisi miring pada segitiga siku-siku AZB ya, dikurangi BZ kuadrat. Sama dengan AB-nya kan C cm, jadi C kuadrat. Sedangkan BZ-nya adalah X, sehingga menjadi sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. Katakanlah ini persamaan 1. Yang kedua, kita melihat segitiga siku-siku AZC, siku-siku di Z. Berarti diperoleh dari sini AZ kuadrat sama dengan, sisi miringnya adalah AC ya, AC kuadrat dikurangi CZ kuadrat gitu ya. Sama dengan AC-nya B, jadi B kuadrat dikurangi A kurang E kuadrat. Gitu ya. B kuadrat dikurangi A kurang E kuadrat. Katakanlah ini persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh sama-sama AZ kuadrat ya. Sehingga diperoleh bahwa C kuadrat dikurang E kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi A kurang E kuadrat. Gitu. Katakanlah persamaan yang ketiga. Selanjutnya dari persamaan 3 kita dapat menentukan nilai X-nya. Kemudian nilai X tersebut disubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Maka akan diperoleh nilai AZ yang merupakan jarak titik A ke garis BC. Agar lebih memahami masalah tersebut, mari kita perhatikan contoh persoalannya. Contoh soal yang kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 6 cm dan panjang rusuk tegak 6 akar 2 cm. Tentukanlah jarak titik A ke rusuk tegak TC. Penyelesaian. Gambarkan dulu limasnya seperti yang berikut ini. Limas T A
B, C, D. Panjang rusuk alas 6 cm dan panjang rusuk tegak 6 akar 2 cm. Untuk menentukan jarak titik A ke rusuk tegak TC, ini titik A ya. Ini rusuk tegak TC. Proyeksikan titik A ke rusuk TC dan beri nama bayangannya Z sebagai berikut. Perhatikan, kita proyeksikan titik A ke rusuk tegak TC seperti ini. Nah, bayangannya adalah Z, tentu saja di sini tegak lurus. AZ adalah jarak titik A ke rusuk tegak TC. Untuk mencari AZ, hubungkan titik A ke titik C, kemudian cari dulu panjang AC sebagai berikut. Jadi hubungkan titik A ke titik C seperti ini, kemudian kita cari panjang AC. AC adalah diagonal bidang persegi. Rumusnya A akar 2. Rusuk alas tadi 6 cm ya. Jadi AC sama dengan 6 akar 2. Begitu ya. Kita tulis di sini 6 akar 2. Sekarang perhatikan segitiga ACT. Lihat ACT ya. Membentuk segitiga. Misalkan panjang CZ sama dengan X. Ini panjang CZ, misalkan X, maka panjang TZ tentu saja menjadi 6 akar 2 dikurang X. Jadi kita tulis saja dulu di sini. CZ-nya X, kemudian TZ-nya 6 akar 2 kurang X. Perhatikan segitiga AZC. Lihat AZC yang siku-siku di Z. Berlaku Pitagoras ya. AZ kuadrat, ini lihat AZ kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat ya. AC kuadrat dikurangi CZ kuadrat. Atau sama dengan AC-nya berapa? AC-nya 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 kuadrat dikurangi CZ-nya X dikurangi X kuadrat. Katakanlah ini persamaan pertama. Perhatikan segitiga AZT. Lihat AZT yang siku-siku di Z. Berlaku rumus Pitagoras. AZ kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurangi TZ kuadrat. AT kuadrat dikurangi TZ kuadrat. Atau sama dengan AT-nya 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 kuadrat dikurangi TZ-nya 6 akar 2 kurang X. Jadi dikurangi 6 akar 2 kurang X kuadrat. Katakanlah ini persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh sama-sama AZ kuadrat ya. Berarti 6 akar 2 kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan yang ini. 6 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kurang X kuadrat. Diperoleh 6 akar 2 kuadrat itu berarti 36 kali 2 ya. 72 dikurangi X kuadrat sama dengan 72 dikurangi, nah ini dijabarkan ini ya, 6 akar 2 kurang X kuadrat menjadi 72 dikurangi 12X akar 2 tambah X kuadrat. Ingat rumusnya ya. Kalau nggak hafal rumusnya ya lihat ke atas. 6 akar 2 dikurangi X kuadrat sama dengan, kalau kita tulis begini ya, 6 akar 2 kurang X kali 6 akar 2 kurang X. Ini 4 kali mengalihkan. Cara mengalihkannya perhatikan. 1 kali, 2 kali. Hasilnya adalah kita lihat ke atas. 6 akar 2 kali 6 akar 2 itu 72. Kemudian 6 akar 2 dikali min X menjadi min 6X akar 2. Berikutnya yang ini. 1
2. Jadi yang ketiga min X kali 6 akar 2. Min 6X akar 2. Dan yang keempat min X kali min X menjadi plus X kuadrat. Gitu ya. Ini kalau disederhanakan lagi menjadi 72 dikurangi 12X akar 2 ditambah X kuadrat. Seperti yang di bawah ini ya. Paham kan? Lanjut. Kita buka ini yang di dalam kurung menjadi apa? Min 72 plus 12X akar 2 min X kuadrat. Jadilah 72 kurang X kuadrat sama dengan 72 min 72 tambah 12X akar 2 kurang X kuadrat. Sederhanakan lagi. Ini kan 72 kurang 72, 0. Di ruas kiri ada min X kuadrat, di ruas kanan ada min X kuadrat, 0 juga. Jadilah ruas kiri tinggal 72, ruas kanan tinggal 12X akar 2. Jadi sama dengan 12X akar 2. Letaknya kita pindah tempat menjadi 12X akar 2 sama dengan 72. Atau X sama dengan 72 per 12X akar 2. Kita sederhanakan menjadi sama dengan 72 dibagi 12, 6. 6 per akar 2. Katakanlah ini persamaan yang ketiga. Substitusikan persamaan ketiga ke persamaan ke-1. Lihat persamaan ke-1 di atasnya, ganti X-nya dengan 6 per akar 2. Jadilah AZ kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat dikurangi 6 per akar 2 kuadrat atau sama dengan 72 dikurangi 36 per 2. Sederhanakan lagi menjadi sama dengan disamakan penyebut ya. Jadi 144 kurang 36 per 2 atau sama dengan 108 per 2 atau sama dengan 54. Dengan demikian AZ menjadi sama dengan akar 54 atau sama dengan akar 9 kali 6 sama dengan 3 akar 6. Selesailah sudah. Kita sudah menemukan jarak A ke rusuk TC. Jadi jarak titik A ke rusuk tegak TC adalah 3 akar 6 cm. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai jarak titik ke garis bagian yang ketiga. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka silahkan like, comment, dan share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe agar dapat lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa hidupkan juga loncengnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan materi yang lain.